Tragedi ini dikenal dengan sebutan Perang Sampit. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Sebagian besar korban meninggal dari etnis Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Kepala-kepala itu diangkat dan dibawa keliling daerah, beberapa lagi dibiarkan menggelinding di jalanan. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dengan bau. Jika magisnya orang-orang Dayak benar-benar terjadi sangat nyata kala itu. Dari mandau yang terbang sendiri dan mengincar kepala, juga kemampuan mencium bau seseorang, hingga sampai adanya rumor tentang munculnya sosok mistis yang bernama Panglima Burung. Oke teman-teman, makasih banyak udah klik video ini. Kali ini aku mau ajak kalian bahas kasus soal tragedi Perang Sampit, yang dimana melibatkan suku Dayak dengan suku Madura. Sebelumnya mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk kembali membahas sejarah kelam atau menyinggung kelompok tertentu dan atau juga membuka luka lama. Saya di sini hanya menyampaikan cerita yang diharapkan tragedi ini tidak terulang kembali. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Tragedi memilukan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Perang Sampit. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia yang berawal pada Februari 2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan akhirnya meluas hingga ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001. Tragedi ini dilatar belakangi karena adanya ketidakcocokan antara kedua etnis yang menyebabkan banyak terjadinya perselisihan. Suku Dayak sebagai penduduk yang menirukan adat pahlawan nasional dari Kalimantan kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka. Juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai oleh orang Madura. Lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak, sehingga terkesan penegakan hukum berat sebelah. Perselisihan ini semakin memanas karena terbunuhnya seorang warga etnis Dayak yang bernama Sandong yang dibunuh oleh beberapa warga Madura. Sebenarnya kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun karena dinilai terlalu lamban, pihak keluarga korban merasa tidak puas dan melancarkan serangan ke rumah seorang warga yang diduga sebagai pelaku yang bernama Matayu, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah tewas pada 18 Februari 2001 pada dini hari. Serangan ini pun menuai aksi balas dendam dari sekelompok warga Madura. Mereka kembali mendatangi rumah seorang warga Dayak yang bernama Timil, yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Namun saat itu Timil sudah berhasil diamankan oleh polisi. Tetapi warga Madura yang tidak puas langsung membakar rumahnya, juga menyerang rumah kerabat Timil hingga menewaskan penghuninya. Peristiwa inilah yang kemudian menyulut konflik yang lebih masif antara etnis Dayak dan Madura di kota Sampit. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah, mata sayu orang Madura berhasil mendominasi dan bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak. Sehingga berita ini menyebar dengan cepat di telinga orang Dayak seluruh Kalimantan, sehingga situasi berbalik. Pada tanggal 20 Februari, ketika sejumlah besar orang Dayak dari luar kota berdatangan ke kota Sampit, hingga akhirnya konflik secara terbuka pun tak dapat dielakkan. Berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, bahkan senjata api rakitan yang mereka sebut sebagai dum-dum dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap warga etnis Madura. Sementara itu, warga etnis Madura sendiri menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan sebagai senjata tandingan. Selama akhir Februari 2001, sekitar 500 orang Madura tewas dan lebih dari 100 orang warga Madura yang selamat terpaksa harus mengungsi keluar dari Sampit untuk menghindari persekusi. Bentrokan di Sampit pun meluas hingga ke lingkup provinsi. Kerusuhan menyebar sampai Kuala Kayan yang berjarak 100 km di utara Sampit, dan hingga sampai ke ibu kota provinsi di Palangkaraya dalam beberapa minggu. Pejuang-pejuang Dayak melanjutkan kampanye pembersihan etnis mereka ke seantero Kalimantan Tengah.
hingga sampai ke ujung jalan raya Trans Kalimantan dan juga sampai di Pangkalan Bun di barat. Diperkirakan 90% dari populasi orang Madura di provinsi itu telah melarikan diri. Perkiraan mengenai jumlah orang yang tewas pun berkisar dari 500 orang sampai hampir 1.300 orang, yang mana sebagian besar di antaranya adalah etnis Madura. Sebagian besar korban meninggal dari etnis Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak sendiri memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala yang biasa juga disebut dengan ngayau. Meski praktik ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1884, namun di puncak kemurkaan mereka mempraktekkan ritual ini di dalam Perang Sampit. Pemandangan hari itu di jalan-jalan sangatlah mengerikan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana, kepala-kepala manusia ditancapkan di ujung tombak dan diarak, jalanan basah oleh darah dan bergelimpangan mayat. Kepala-kepala itu diangkat dan dibawa keliling daerah, beberapa lagi dibiarkan menggelinding di jalanan. Konflik ini konon juga melibatkan suku-suku Dayak pedalaman untuk berpartisipasi pula dalam peperangan yang syarat akan tujuan tersebut. Namun, suku Dayak tetaplah suku Dayak yang mengetahui nilai leluhurnya. Data mencatat serangan hanya dilakukan kepada suku Madura yang berada di jalan untuk melawan dan tidak ada serangan lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di gereja atau di masjid. Suku Madura jelaslah kalah jumlah dan kalah tanding. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dengan bau. Pihak kepolisian pun tidak bisa berlaku banyak, karena konflik pecah dan tersebar secara merata di seluruh Kalimantan Tengah, dan beberapa anggota polisi pun juga merupakan keturunan suku Madura, sehingga membuat mereka juga harus ikut diungsikan. Ngeri memang membayangkan situasi Sampit kala itu, terutama adanya rumor yang mengatakan jika magisnya orang-orang Dayak benar-benar terjadi sangat nyata kala itu. Dari mandau yang terbang sendiri dan mengincar kepala, juga kemampuan mencium bau seseorang, hingga sampai adanya rumor tentang munculnya sosok mistis yang bernama Panglima Burung, yang kabarnya saat perang terjadi, para suku Dayak pedalaman melibatkan roh Panglima Burung, atau Panglima-Panglima Burung itu sendiri adalah tokoh mitos yang dipercaya sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak Kalimantan, dan juga mengawasi seluruh kehidupan masyarakat Dayak. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya, bahkan merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang terancam, teraniaya, atau hendak melakukan peperangan. Dalam kerusuhan ini, versi di Intel Polda Kalimantan Tengah mengatakan ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil dan 40 motor dibakar. Polisi akhirnya menangkap 2 orang pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini dan memanfaatkannya dengan tujuan politik. Mereka diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. 2 pejabat itu adalah Patrick Aser yang sehari-hari bekerja di Bapeda dan juga Lewis, seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena semua pejabat yang dilantik adalah orang yang beragama Islam. Kepada polisi, Patrick dan Lewis mengaku telah merencanakan kerusuhan itu. Sebelum melakukan penyerangan pada dini hari, pada tanggal 18 Februari, warga Dayak dan etnis non-Madura lainnya telah 11 kali mengadakan pertemuan. Ia juga menyiapkan 15 juta rupiah untuk membayar provokator. Kerusuhan Sampit di seluruh Kalimantan Tengah benar-benar berakhir sekitar bulan Maret pertengahan. Dan untuk memperingati akhir konflik itu, dibuatlah perjanjian damai antar suku Dayak dengan suku Madura. Perjanjian itu tertulis dalam sebuah buku yang berisi beberapa persyaratan dan juga hal lainnya. Selain itu, untuk memperingati perjanjian damai itu, dibangun juga sebuah tugu perdamaian di Sampit. Sampit kini menjadi kota yang damai, sejahtera, dan penduduknya juga rukun. Oleh karena itu, teman-teman tidak perlu takut untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, karena warga etnis Dayak di sana sangatlah baik dan ramah kepada pendatang baru. Yang terpenting adalah teman-teman tidak melanggar pantangan dan tetap taat pada norma-norma yang berlaku. Terlepas dari ini, apapun yang terjadi saat itu, kita semua berharap agar kejadian serupa tidak terulang untuk kedua kalinya. Bagi kalian yang belum subscribe atau follow, jangan lupa follow akun ini agar kalian terus mendapatkan informasi menarik yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.